sablon itu 2000, sekitar 2009. Nah itu berawal dari saya itu OI fans Iwan Fals. Nah awalnya saya juga lagi kerja di pabrik itu, biasanya tuh di Depok itu ada mungkin di Tasik juga banyak ya, ada pasar kaget lah di tiap hari Minggu. Nah di tiap hari Minggunya saya nyambi jualan kaos Iwan Fals. Nah waktu itu masih ngambil ke orang karena posisi masih kerja juga, cuman terus di sablon waktu jualan pas itu saya terus saya kembangin gitu. Masa sih saya harus jualin produk orang terus, kenapa nggak produk sendiri sih? Toh contoh sekelas Edigo juga nyablonnya kan di orang lain gitu kan. Nah ini coba saya belajar sablon sambil kerja. Kalau prinsip saya itu saya tetap fokus di kerjaan, tapi sablon ini saya seriusin karena untuk buat tambahan modal ya untuk di sablon. Di situ saya terus belajar. Akhirnya lama-kelamaan produk ini tuh saya bikin sendiri. Waktu itu masih pakai nama Cikal. Si brandnya itu kebetulan kan anak kedua Bang Iwan Fals itu Cikal. Nah itu dijadiin brand kaos saya. Di tiap kota biasanya itu ada outlet Iwan Fals. Nah saya coba masukin ke teman-teman yang punya outlet. Nah di situ itu banyak yang menolak karena hasil kualitas sablon saya itu masih kurang diperhitungkan lah, gitu kan. Rasa apa ya, kecewa sih pasti ada ya. Cuman saya berpikir, saya dalam hati bilang suatu saat kalian bakalan nyariin saya. Saya terus latih sampai brand saya itu diganti sama imitasi. Makanya ngelekat sekarang jadi Cikal imitasi. Nah itu berawal dari situ. Saya terus latih sablon itu seperti apa, teknik sablon itu seperti apa, gitu saya latih terus. Nah, ketika alhamdulillah si produk saya itu booming, jadi saya alhamdulillah punya toko 3 waktu itu ya, toko Iwan Fals, dan saya distributor udah ngirim ke seluruh Indonesia lah untuk kaos-kaos Fals ini. Tepuk tangan. Jadi ketika produk saya dibandingkan dengan yang lain, saya tetap harus merendah ya produk saya imitasi dulu. Ini nama imitasi itu diambil dari situ. Ya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Saya coba ngajar sablon di sini, teknik sablon ya, antusiasnya sih cukup lumayan ya. Cuman tinggal pengembangan aja ya. Ini karyanya hebat-hebat ini. Ya, ini karyanya dipajang ya. Ini karya saya di sini, saya menggunakan teknik water base ya, atau biasa teman-teman bilang itu rubber. Di sini saya menggunakan tinta rubber. Teman-teman boleh lihat, karena di tahun 80-an itu, sekitar tahun 80 itu pas pisau di Eropa itu lagi marak-maraknya ya. Nah di kita itu mungkin tahun 2000-an ya Om Ben. Nah sekitar tahun 2000-an ya. Nah sekarang ketika di Eropa kembali lagi ke water base, malah di kita ditinggalkan gitu. Nah ini salah satu solusi ya, dengan sekarang harga bahan makin naik gitu kan, persaingan sablon juga udah kadang-kadang udah mulai gak sehat ya gitu kan. Nah ini rubber ini tuh bisa jadi solusi gitu kan, karena dengan watt di rumah kecil juga masih mampu ya, untuk peralatan juga lebih ekonomis gitu. Saya pikir sih si rubber ini jadi solusi lah, jadi pilihan. Toh gak kalah kalah bagus lah, artinya teman-teman bisa lihat. Cuman yang saya waktu saya ngajar kemarin itu yang agak kurang itu di teknik aja sebenarnya sih, teknik sablon itu masih agak kurang ya. Kalau saya dulu sempat keliling Indonesia untuk ngajar sablon ya. Mungkin kalau di luar itu ya emang kurang begitu sablon itu masih kurang lah. Nah ketika saya coba keliling kemarin di Jawa sama Jawa Barat, mohon maaf aja ya teman-teman di Jawa Barat, kalau bagi saya itu agak tertinggal dari segi teknik gitu. Biarpun ngiblatnya itu tetap ke Bandung, tapi ketika saya keliling ngajar ini agak tertinggal. Jadi bahasa orang Sunda mah gigi jadi duit gitu. Nah rata-rata gitu. Jadi antara seni dan cuan itu 60-40.
40-nya seni, 60-nya cuan. Nah, tapi ketika saya keliling Jawa, dia terbalik. 60-nya seni, 40-nya cuan. Karena si sablon itu berhubungan dengan seni ya. Ketika seni ini terus dilatih, cuan ngikutin. Gitu. Kalau yang saya perhatiin, mohon maaf aja ya, bukannya ini saya juga mau orang Jawa Barat. Nah, disitulah saya coba ngedukasi buat teman-teman sablon supaya yuk jangan sampai ya kita sebagai tuan rumah ketika ada kompetitor dari luar malah pesaing lah gitu. Itu aja sih. Jadi untuk teman-teman yang mau ya sharing-sharing tentang sablon juga bisa japri lah. Kalau enggak saya juga bikin buku tentang tutorial sablon itu ada. Oke, sangat luar biasa ya. Ini Kang Sikal ini sudah jauh-jauh ke sini. Coba teman-teman ada yang mau bertanya? Atau kita tanya lagi, bagaimana dukanya dalam usaha sablon ya kan? Kalau sukanya sudah biasa mungkin ya. Kita dukanya apa sih? Pernah diapain? Pernah kumaha gitu kan? Oh, kalau dibilang duka mah udah banyak banget lah. Udah kebal. Salah satu. Jangan dulu ya, sekarang aja kadang-kadang kan ya sablonan salah itu udah pasti lah, namanya kita manual. Itulah seninya manual, makanya menolak lupa sablon manual. Jadi manual itu beda lah, seninya lebih dapat kalau gitu. Oke. Siap. Oke, tepuk tangan dulu, untuk Kang Sikal.